Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal untuk latihan soal akhir bab 2 IPA Kimia kelas 10. Untuk soal pilihan berganda di bagian A akan kita bahas nomor 1 sampai nomor 10. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembelajaran di bab 2 sebelumnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi. Di sana sudah ada playlist yang berisikan pembahasan soal-soal sebelumnya. Dan pastikan kamu juga like dan subscribe sehingga tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari kita. Kita mulai pembahasan soal kali ini. Nomor 1, pernyataan tentang elektron berikut yang tidak tepat adalah: A. Ditemukan pertama kali oleh J.J. Thomson melalui percobaan sinar katoda. B. Muatan elektron 1,6022 kali 10⁻19 coulomb ditemukan oleh Robert Millikan. C. Penemuan muatan elektron dilakukan berdasarkan percobaan tetes minyak. D. Elektron dalam medan listrik dibelokkan menuju kutub negatif. E. Massa elektron sangat kecil sehingga massa atom hanya dihitung dari massa proton dan neutron. Jadi pernyataan satu ini benar bahwa penemuannya dilakukan oleh J.J. Thomson dan oleh Robert Millikan juga ditemukan berdasarkan percobaan tetes minyak ya, muatan elektron dan juga cara percobaannya. Yang di option D salah, elektron itu adalah partikel bermuatan negatif di mana dalam medan listrik akan dibelokkan menuju kutub positif. Jadi jawabannya adalah di option D. Kita lanjut ke soal kedua. Sinar katode merupakan partikel yang bermuatan negatif. Fakta yang mendukung hal tersebut adalah: A. Massa elektron sangat kecil dan bergerak lurus. B. Dibelokkan oleh medan listrik menuju kutub negatif. C. Dibelokkan oleh medan listrik menuju kutub positif. D. Sifatnya tidak tergantung pada jenis katoda yang digunakan. E. Merupakan hasil pancaran dari sinar katoda. Jadi yang kita inginkan adalah membuktikan dia sebagai partikel bermuatan negatif, maka dia akan ditarik oleh kutub positif. Maka dia akan mengalami pembelokan menuju ke kutub positif. Maka untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Percobaan yang membuktikan bahwa model atom Thomson tidak tepat adalah percobaan: A. Sinar katode. B. Hamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas. C. Percobaan atom hidrogen. D. Tetes minyak Millikan. E. Sinar kanal. Jadi penemuan model atom oleh J.J. Thomson diperbaharui atau dikembangkan kemudian oleh penemuan yang dilakukan oleh Rutherford melalui hamburan sinar alfa pada lempeng tipis. Jadi melalui percobaan ini ternyata bentuk molekul yang digambarkan atom Thomson tidak bisa terbukti kalau kita menggunakan percobaan hamburan sinar alfa. Jadi percobaan yang dilakukan oleh Rutherford membuktikan bahwa model atom Thomson belum sesuai dengan hasil percobaannya. Kita lanjut di soal keempat. Pernyataan berikut yang benar tentang proton. A. Merupakan partikel penyusun atom yang terdapat di luar inti atom. B. Ditemukan pertama kali oleh J.J. Thomson melalui percobaan sinar katode. C. Dalam medan listrik bergerak lurus, tidak dipengaruhi oleh medan listrik. D. Mempunyai massa yang sama dengan massa elektron. E. Jumlah proton menjadi ciri khas suatu atom dalam suatu unsur. Yang A merupakan partikel penyusun atom yang terdapat di luar inti atom. Ini salah karena proton berada di dalam, di pusat inti atom. Kemudian ditemukan oleh J.J. Thomson. Ini penemuannya juga kurang tepat karena J.J. Thomson adalah penemu dari elektron melalui percobaan sinar katode. C. Dalam medan listrik bergerak lurus. Jadi kalau proton itu adalah partikel bermuatan positif, maka dalam medan listrik dia akan dibelokkan menuju ke kutub negatif. Kemudian D. Mempunyai massa yang sama dengan massa elektron, juga salah. Dianggap sama massanya dengan massa neutron. Jadi elektron itu massanya terlalu kecil kalau dibandingkan dengan proton. Yang E. Jumlah proton menjadi ciri khas dari suatu unsur adalah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4. Kita lanjut di soal berikut nomor 5. Jumlah proton, neutron, dan elektron yang terdapat pada atom 2713Al berturut-turut adalah. Kita tuliskan lambang unsurnya 2713Al. Kalau kita perhatikan angka yang di bagian bawah ini 13, itu berarti adalah 13 proton. Dan karena dia adalah suatu atom netral, maka juga berarti 13 elektron. Kemudian jumlah neutronnya sama dengan 27 dikurang 13.
berarti akan memiliki 14 buah neutron. Jadi jumlah protonnya adalah 13, neutronnya 14, dan juga elektronnya adalah 13. Jadi 13, 14, 13, jawaban terbaiknya adalah di option B. Kemudian yang di nomor 6, atom 2411X berisotop dengan atom titik-titik. Jadi isotop itu memiliki pengertian jumlah proton yang sama, atau bisa kita gampangnya melihat dari nomor atom yang sama. Di sini nomor atomnya 11, yang ini 5 tidak sesuai, ini 11 berarti benar, 23 tidak sesuai, 12 tidak sesuai, 13 tidak sesuai. Maka yang isotopnya adalah yang memiliki nomor atom yang sama, yaitu 11. Jadi jawabannya adalah di option B. Kita lanjut yang di nomor 7, 14, 7N. Atomnya akan berisoton dengan atom titik-titik. Jadi isoton itu memiliki pengertian jumlah neutron sama. Jadi untuk soal ini 14,7N berarti jumlah neutronnya adalah 14 dikurang 7 sama dengan 7. Untuk yang option A, 11 dikurang 5, berarti jumlah neutronnya 6. Untuk yang B, 12 dikurang 6, berarti jumlah neutronnya 6. Untuk yang C, 13 kurang 6 sama dengan 7, berarti jumlah neutronnya 7. Kemudian 24 kurang 12 sama dengan 12. 23 kurang 12 sama dengan 11. Kita mau yang jumlah neutronnya 7, berarti jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut, atom KLMN, protonnya masing-masing 7788, neutronnya masing-masing 7888, dan elektronnya 7889. Pasangan yang merupakan isotop adalah atom-atom. Jadi isotop adalah proton sama. Dengan demikian tinggal kita fokuskan ke kolom yang berisikan data jumlah proton. Berarti yang bisa disebut dengan isotop adalah boleh K dengan L, kemudian boleh juga M dengan L, M dengan N ya. Jadi kita bisa pilih yang A, bisa juga pilih yang E. Yang kita perhatikan bahwa soal ini adalah soal yang termasuk menjebak kalau kita hanya memperhatikan jumlah isotopnya. Jadi kalau kita perhatikan, dikehendaki adalah atom, artinya dia partikel-partikel yang tidak bermuatan. Kalau kita perhatikan bahwa dengan atom yang tidak bermuatan, maka harus memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Kalau protonnya di sini 7, ini pun 7, berarti oke. Di sini 7, elektronnya 8, berarti ini bukan lagi atom, melainkan sebuah ion. 8 dan 8 juga ini oke. 8 dan 9, ini berarti juga adalah ion. Maka dengan demikian sebenarnya soal ini memiliki kekeliruan, karena kalau kita anggap 7, K dan L adalah isotop, tapi dia tidak berupa pasangan atom-atom. Begitu juga dengan M dan N dengan jumlah ion yang berbeda. Tapi kalau kita akan pilih, maka jawaban yang paling baik adalah di option A, karena memiliki jumlah neutron yang berbeda, artinya dia akan memiliki nomor massa yang berbeda dengan nomor proton yang sama. Tetapi kalau di nomor 8, dia itu memiliki nomor massa yang sama, jadi kurang tepat disebut sebagai pasangan isotop. Jadi soal ini yang nomor 8 cukup kompleks pengerjaannya, walaupun sebenarnya pengertian isotop itu cukup simpel, tapi kita harus pandai-pandai dalam menganalisa apa yang terjadi dari ketiga jumlah proton, neutron, elektron yang diberikan. Kita lanjut di soal nomor 9. Berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa ke lempeng tipis emas oleh Rutherford, diperoleh fakta bahwa sebagian kecil atau kurang dari 1% sinar alfa dipantulkan atau dibelokkan. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa A. Sebagian besar sinar alfa tidak mengenai atom, B. Hanya sedikit sinar alfa yang menabrak atom, C. Di dalam atom terdapat partikel positif yang ukurannya kecil, D. Sebagian kecil sinar alfa menembus atom, E. Atom bermuatan negatif sehingga sebagian besar sinar alfa menempel. Jadi jawabannya adalah hanya sedikit sinar alfa yang menabrak atom. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dari percobaannya ini, bahwa suatu atom itu terdiri dari sebagian besar berupa ruang kosong.
Jadi ketika sinar alfa ditembakkan, ketika dia sebagian kecil yang dipantulkan atau dibelokkan adalah yang mendekati inti. Jadi kalau dia mengenai inti, dia akan dipantulkan, mendekati inti dia akan dibelokkan, dan apabila melewati ruang kosong, dia akan diteruskan. Jadi kalau sebagian kecil yang dipantulkan atau dibelokkan, berarti hanya sedikit sinar alfa yang menabrak atom. Jadi jawaban terbaiknya adalah di option B. Kita lanjut ke soal ke-10. Pernyataan tentang atom Niels Bohr berikut yang benar adalah: A. Selama elektron bergerak mengelilingi inti, energinya akan berkurang sesuai dengan teori Maxwell. B. Dalam keadaan stasioner, elektron bergerak mengelilingi inti dan energinya tetap selama tidak berpindah lintasan. C. Jika elektron menyerap energi, maka lintasannya akan berpindah ke lintasan yang lebih dekat dengan inti atom. D. Elektron bergerak pada kulit elektron yang mempunyai tingkat energi tertentu. Semakin luar kulit elektron, energinya semakin rendah. E. Setiap kulit elektron dapat menempati elektron dengan jumlah yang sembarang selama elektron tidak tertarik ke dalam inti atom. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah di option B. Karena kalau kita tinjau, Niels Bohr berhasil menjelaskan bahwa ketika elektron bergerak mengelilingi inti, maka apabila energinya berkurang, dia akan bisa menyerap ataupun melepaskan energi untuk mempertahankan energinya supaya tetap berada di lintasannya. Kemudian kalau dia elektron yang menyerap energi, maka dia justru akan berpindah ke lintasan yang lebih luar, dan energi yang tingkatnya lebih tinggi berada di sebelah luar ya. Jadi kalau semakin luar kulit elektron, maka energinya semakin tinggi. Kemudian setiap kulit dapat ditempati elektron dengan jumlah yang sudah ditentukan, tidak boleh sembarang. Maka jawabannya adalah di option B. Demikian pembahasan soal di video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.